Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan sekalian? Jumpa lagi bersama saya di channel pembelajaran fisika. Jadi pada video kali ini kita akan membahas salah satu contoh soal atau kasus terkait tentang gaya konservatif. Oke. Di sini kita diberikan gaya yang bekerja pada benda itu memenuhi persamaan gaya sebagai fungsi dari posisi X dan Y, yakni 2xi ditambah 3yj. Nah, berdasarkan persamaan fungsi gaya tersebut, maka tentukanlah apakah gaya F itu merupakan gaya yang konservatif atau tidak. Kemudian, jika gaya tersebut konservatif, maka tentukanlah fungsi potensial yang sesuai. Baik, jadi langkah pertama adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara menentukan suatu fungsi gaya, apakah dia bersifat konservatif atau tidak. Jadi, berdasarkan materi yang telah teman-teman baca, itu syarat suatu gaya dikatakan konservatif secara matematis itu dapat kita tuliskan nabla cross F itu harus bernilai sama dengan 0. Nah, jadi langkah pertama adalah kita harus cek terlebih dahulu apakah fungsi gaya tersebut apabila kita operasikan dengan nabla, perkalian silang atau curl, itu menghasilkan 0 atau tidak. Jika dia menghasilkan 0, maka gaya yang konservatif, tapi apabila dia bukan 0, maka gaya tersebut bukanlah konservatif. Baik, jadi di sini kita gunakan perkalian silang atau curl, cross product dari vektor gaya F yang dapat kita tuliskan berdasarkan persamaan berikut. Jadi kita buat matriks, kita cari hasilnya, ini IJK, dodo X, dodo Y, dodo Z, kemudian 2X itu adalah komponen dari I, kemudian 3Y itu adalah komponen dari vektor satuan Y. Nah, hasil ini haruslah dia bernilai sama dengan 0 apabila dia tergolong ke dalam gaya yang konservatif. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi apabila kita selesaikan, kita tentukan komponen vektor satuan I-nya, berarti ini yang kita kali silang. Dodo Y dikali 0 dikurang dodo Z dikali dengan, dodo Z dari 3Y. Terlihat bahwa hasil untuk komponen I itu adalah bernilai sama dengan 0. Begitupun juga dengan J, berarti kita operasikan dodo Z 2X dikurang dengan dodo X dari 0, maka akan menghasilkan 0 juga. Begitupun juga dengan yang vektor satuan K, yakni dodo X dari 3Y, kita kurang dengan dodo Y dari 2X. Dia juga akan bernilai sama dengan 0. Karena dia bernilai 0, maka gaya tersebut itu merupakan gaya yang sifatnya konservatif. Nah, karena dia konservatif, berarti kita bisa melanjutkan pembahasan untuk bagian B-nya. Tapi kalau dia tidak konservatif, maka kita tidak bisa menentukan fungsi potensial dari gaya tersebut. Oke, jadi kesimpulannya F itu sifatnya konservatif. Lebih lanjut, jika gaya tersebut konservatif, maka kita bisa menentukan fungsi potensialnya, yakni dengan menggunakan relasi F sama dengan minus nabla V, di mana nabla V itu adalah do V do XI ditambah do V do Y J. Nah, selanjutnya kita tulis ulang kembali fungsi gaya yang diberikan. Ini F sebagai fungsi dari X dan Y adalah 2XI ditambah 3YJ. Sedangkan ini adalah persamaan yang menghubungkan antara gaya dan fungsi potensialnya. Lebih lanjut, berdasarkan persamaan ini, maka kita bisa menentukan fungsi potensialnya. Jadi kita balik, berarti fungsi potensial V sama dengan minus integral fungsi gaya didotkan dengan persamaan vektor posisinya, dr. Oleh karena itu, dapat kita tuliskan sebagai berikut. Minus 2x dx dikurang integral 3y dy, di mana dr itu adalah elemen posisi, yakni dxi tambah dyj tambah dzk.
Oke, jadi inilah bentuk umumnya. Sekarang kita tinggal menyelesaikan proses integral berikut. Oke, ini mudah ya integralnya. Kita selesaikan saja. Untuk suku pertama, integral 2x dx itu sama saja dengan akan memberikan hasil x pangkat 2. Sedangkan untuk integral 3y dy itu akan memberikan hasil 3/2 y pangkat 2. Karena integralnya itu tak tentu, maka kita harus memberikan konstanta integrasi. Apabila kita menyederhanakan persamaan ini, maka kita peroleh persamaan umumnya itu untuk fungsi potensialnya adalah minus x kuadrat kurang 3/2y kuadrat tambah c. Nah, ini baru fungsi umumnya. Apabila kita ingin menentukan fungsi khususnya, berarti kita harus menentukan syarat batas sehingga konstanta c-nya itu dapat kita ketahui. Oke, misalkan pada keadaan awal itu titik di mana x0 y0-nya untuk potensial akan bernilai 0. Sehingga persamaan umumnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal mengganti x dan y-nya itu sesuai dengan nilai di awal, yakni kita ganti dengan 0. Otomatis nanti akan diperoleh nilai c itu sama dengan 0. Sehingga persamaan khusus berdasarkan fungsi keadaan awal yang diberikan, yakni sebesar min x pangkat 2 kurang 3/2 y pangkat 2. Jadi inilah persamaan potensialnya berdasarkan syarat khusus yang diberikan. Oke, kalau begitu sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.